Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim kompetisi debat mahasiswa Indonesia dari STI Trisakti. Nama saya Maria Dewi Maharani dan rekan saya Fatal Dava Cahya Agung. Kami akan bertindak sebagai pembicara penutup dari tim pemerintah. Untuk yang pertama, rekan saya Dava akan menjelaskan dan memaparkan argumen serta pendapatnya terhadap apa yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim oposisi. Baik, setelah saya analisis revaluasi lulusan perguruan tinggi Indonesia dengan dunia kerja, pendidikan harus berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, karena presentasi pengangguran di kalangan pendidik terus sangat meningkat. Dari penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji tingkat revaluasi atau kesesuaian lulusan pendidikan ekonomi UNY. Kajian ini hanya diadakan pada jenis pekerjaan dan mata pelajaran yang diampau. Dari penelitian ini juga dapat mengambil subjek alumni prodi pendidikan ekonomi dari berbagai angkatan. Teknik sampling yang digunakan adalah seperti snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa jenis pekerjaan yang pertama adalah lulusan yang paling dominan adalah guru, pegawai swasta, dan pengajar atau mentor. Sedangkan jenis pekerjaan sekarang lulusan didominasi sebagai guru swasta, pegawai swasta, dan guru negeri. Tingkat revaluasi dilihat dari jenis pekerjaan termasuk kategori cukup karena separuh lebih lulusan bekerja di bidang pendidikan. Sementara itu juga dilihat dari mata pelajaran yang diampau juga sangat relevan karena sebagian besar alumni mengajar IPS, ekonomi, dan kewirausahaan. Dan pada dasar intinya pendidikan itu penting dan tidak boleh disia-siakan. Tanpa ada pendidikan juga kita tidak akan bisa maju, dan infrastruktur ini juga tidak akan ada dan berkembang pesat seperti sekarang ini. Walaupun di dalam suatu pendidikan itu ada yang namanya biaya, beragam dimulai dari murah, standar, dan mahal, tapi tetap saja biaya itu tidak akan menemukan kesuksesan kita. Yang menemukan kesuksesan kita adalah diri kita sendiri, bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menjalankannya. Hanya saja berbeda di fasilitas yang telah diberikan oleh yang punya ataupun pemerintah. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada Kak Maria Dewi. Kepada Kak Maria, persilakan. Baik, terima kasih rekan saya. Selanjutnya saya akan membidas argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Pembicara pertama mengungkapkan bahwa subsidi digunakan untuk mereka-mereka yang tidak mempunyai kapasitas dan juga kemampuan. Perlu diperhatikan bahwa pemberian subsidi harus difokuskan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan. Maka sangat perlu adanya subsidi terhadap jurusan-jurusan yang dominan dan juga memiliki peluang untuk terserap di dunia kerja. Dan begitu permintaan industri terhadap jurusan-jurusan yang memang banyak dibutuhkan di industri pun dapat terpenuhi. Dan dengan pemberian subsidi terhadap jurusan yang dijustifikasi tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena didukung dari fasilitas-fasilitas yang telah dibantu dari pemberian subsidi tersebut, seperti workshop, lab, dan juga bengkel-bengkel seperti yang dibutuhkan oleh jurusan-jurusan seperti jurusan teknik. Dewan juri yang terhormat, masyarakat juga lebih memilih perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan yang memang memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan terjamin untuk bisa mendapat pekerjaan di samping kompetensi yang telah mereka miliki. Dan perlu infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk menjadi kompeten dalam bidangnya. Dan dengan melihat mekanisme yang telah disampaikan oleh rekan kami pembicara pertama dari tim pemerintah, subsidi yang diberikan dapat bersifat fluktuatif sesuai dengan perkembangan dan progres jurusan tersebut. Apabila jurusan tersebut mengalami progres yang bertumbuh, maka subsidi yang diberikan bisa menetap atau akan ditambahkan. Sebaliknya, jika progres dari jurusan yang disubsidi tersebut menurun, maka subsidinya pun akan dikurangkan juga. Lalu saya akan menyanggap argumen yang kedua, yaitu seiring perkembangan zaman dan globalisasi, pemerintah akan kewalahan terhadap kondisi di mana jurusan-jurusan tertentu akan dibutuhkan secara tiba-tiba. Dewan juri yang terhormat, faktanya di lapangan adalah ketersediaan lapangan kerja menjadi suatu hal yang menjadi concern penting untuk mahasiswa memilih jurusan dengan harapan ada peluang lebih besar untuk mendapat pekerjaan. Lalu bagaimana dengan jurusan-jurusan lain yang tidak mendapat subsidi? Dewan juri yang terhormat, pemerintah pun pasti akan menaruh perhatian dan juga menganalisa terhadap jurusan-jurusan tersebut dalam perkembangannya di dunia pendidikan dan juga dunia industri pekerjaan.
pekerjaan. Dan pemerintah akan membuat ancang-ancang terhadap hasil penelitian tersebut untuk dapat membuat kebijakan selanjutnya dan memberikan rekomendasi terhadap jurusan-jurusan tersebut dan juga sosialisasi terhadap jurusan-jurusan yang kurang diminati saat ini. Dan jurusan-jurusan yang memang kurang populer tersebut akan tidak menutup kemungkinan akan diminati seiring perkembangan zaman dunia pendidikan dan industri pekerjaan. Sebagai contoh, jurusan seperti manajemen transportasi, teknik nuklir, astronomi, antropologi, kearsipan, dan juga teknik perkapalan saat ini memang belum banyak diminati dan belum banyak industri pekerjaan yang mencari jurusan-jurusan tersebut, khususnya di Indonesia. Maka ketika seiring perkembangan dan perkembangan zaman serta globalisasi, pemerintah sedang melakukan sosialisasi terhadap jurusan-jurusan tersebut dan tidak menutup kemungkinan bahwa jurusan tersebut akan diminati nantinya. Dan jujur yang terhormat, pendidikan merupakan tiket untuk memiliki dan menuju kehidupan yang lebih baik setelah lulus dan mengharapkan pekerjaan. Maka orang-orang yang berada pada ekonomi menengah ke bawah merasa akan sangat terbantu dengan adanya subsidi terhadap jurusan-jurusan yang memberikan dampak yang sangat positif bagi di dunia pekerjaan dan terserap di dunia pekerjaan. Dengan begitu, harga kuliah menjadi lebih murah karena ada bantuan subsidi dan masyarakat menengah ke bawah menjadi terbantu dan dapat merasakan bangku perkuliahan dan mereka akan mempunyai harapan yang besar juga untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dan yang sangat besar adalah dengan adanya subsidi tersebut kita dapat meningkatkan perekonomian juga karena pengangguran menjadi berkurang. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa penting bahwasanya proposal ini kami ajukan untuk memberikan subsidi terhadap jurusan-jurusan yang memang memiliki dampak besar terhadap terserapnya dunia kerja di lapangan. Dan sekali lagi, ini merupakan pemberian subsidi dan bukan anggaran tetap tahunan. Demikian argumentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.